Contoh konkret yang relevan dengan desain retrospektif dan desain prospektif antara lain adalah yang pertama, mengetahui hubungan antara anemia besi pada ibu hamil dengan berat badan bayi lahir atau BBL dengan menggunakan rancangan atau pendekatan cross-seksional, di mana pada penelitian ini yang pertama dilakukannya adalah identifikasi variabel-variabel yang akan diteliti dan kedudukannya masing-masing. Antara lain adalah variabel dependen, independen, dan resiko yang dikendalikan. Antara lain resiko, paritas, umur ibu, perawatan kehamilan, dan sebagainya. Lalu, pada tahapan kedua adalah menetapkan subjek penelitian atau populasi dan sampelnya. Pada penelitian ini, ibu-ibu yang baru melahirkan, namun perlu dibatasi daerah mana mereka akan diambil, contohnya lingkup rumah sakit atau rumah bersalin. Demikian pula batas waktu dan cara pengambilan sampel, apakah berdasarkan teknik random atau non-random. Yang ketiga adalah melakukan pengumpulan data, observasi, atau pengukuran terhadap variabel dependen, independen, dan variabel-variabel yang dikendalikan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Caranya mengukur berat badan bayi yang sedang lahir, memeriksa hemoglobin ibu, menanyakan umur, paritas, dan variabel-variabel kendali yang lain. Lalu, pada tahap keempat, dilakukannya mengolah dan menganalisis data dengan cara membandingkan. Bandingkan berat badan bayi baru lahir dengan hemoglobin darah ibu. Dari analisis ini, maka akan diperoleh bukti adanya atau tidak adanya hubungan antara anemia dengan berat badan bayi baru lahir. Yang kedua adalah penelitian yang membuktikan adanya hubungan antara CA paru dengan merokok dengan menggunakan pendekatan atau rancangan prospektif. Tahap pertama yang dilakukan adalah identifikasi faktor efek dan resiko, serta variabel-variabel pengendalinya, atau variabel kontrol. Variabel dependennya adalah CA paru, variabel independen adalah merokok, variabel pengendalinya antara lain umur, pekerjaan, dan sebagainya. Lalu pada tahap kedua, menetapkan subjek penelitian, yaitu populasi dan sampel penelitian. Misalnya yang menjadi populasi adalah semua pria di suatu wilayah atau tempat tertentu, dengan umur antara 40 hingga 50 tahun, baik yang merokok maupun tidak. Lalu, pada tahap ketiga ini, mengidentifikasi subjek yang merokok, resiko positif dari populasi tersebut, dan juga identifikasilah subjek yang tidak merokok atau resiko negatif. Sejumlah yang kurang lebih sama dengan kelompok yang merokok. Pada tahap keempat, observasi dilakukan yaitu perkembangan efek pada kelompok orang-orang yang merokok dengan resiko positif dan kelompok orang yang tidak merokok atau kontrol sampai pada waktu tertentu. Misalnya, waktu yang ditentukan adalah 10 tahun ke depan. Maka untuk mengetahui adanya perkembangan atau kejadian CA paru, mengolah dan menganalisis data menjadi tahap kelima. Analisis dilakukan dengan membandingkan proporsi orang-orang yang menderita CA paru dengan proporsi orang-orang yang tidak menderita CA paru. Di antaranya adalah kelompok perokok dan kelompok yang tidak merokok.